Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan dunia, setiap makhluk pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rezeki sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa berupa harta, kesehatan, istri yang solehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang taat kepada orang tua. Namun, rezeki tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan terlebih dahulu. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele, namun efeknya bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Mari kita perhatikan dan hindari kebiasaan-kebiasaan tersebut agar rezeki kita lancar. 1. Kebanyakan mengeluh. Mengeluh adalah ekspresi ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap situasi yang dihadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, seringkali kita mengeluh tentang berbagai hal, baik itu pekerjaan, keluarga, keadaan ekonomi, bahkan cuaca. Padahal, mengeluh merupakan kebiasaan yang dapat menjauhkan kita dari rezeki. Mengapa mengeluh dapat menjauhkan kita dari rezeki? Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Padahal, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasa syukur adalah kunci utama untuk membuka pintu rezeki. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa semua yang kita miliki, baik besar maupun kecil, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur membuat hati kita tenang, menambah rasa bahagia, dan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mengeluh akan menimbulkan energi negatif, menjadikan hati gelisah, dan bisa membuat rezeki kita terasa sempit. Contohnya, seseorang yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya, bisa jadi tidak akan maksimal dalam bekerja. Ketidakpuasan dan keluhan yang terus-menerus akan membuatnya malas, tidak produktif, dan cenderung mencari kesalahan daripada solusi. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan rezeki lebih banyak pun hilang. Selain itu, mengeluh juga dapat mempengaruhi hubungan sosial. Orang yang sering mengeluh biasanya cenderung menjauhkan orang lain karena aura negatif yang dipancarkan. Teman-teman, rekan kerja, bahkan keluarga mungkin merasa tidak nyaman berada di sekitarnya. Padahal, dalam menjalani kehidupan, hubungan sosial yang baik sangat berperan dalam memperlancar rezeki. Dukungan dan kerjasama dengan orang lain dapat membuka banyak pintu rezeki yang sebelumnya tidak kita duga. Oleh karena itu, mulailah untuk mengurangi kebiasaan mengeluh. Cobalah untuk lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap kali ada keinginan untuk mengeluh, ingatkan diri sendiri bahwa ada banyak orang yang mungkin berada dalam kondisi yang lebih sulit namun tetap bisa bersyukur. Dengan bersyukur, kita membuka pintu rezeki yang lebih luas dan membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia. 2. Materialistis. Materialisme adalah pandangan yang mengutamakan materi atau kebendaan sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang yang materialistis cenderung menilai segala sesuatu dari segi uang dan kekayaan. Sikap ini bisa menjadi penghalang utama datangnya rezeki. Mengapa materialisme dapat menolak rezeki? Pertama, orang yang materialistis seringkali memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan sepertinya. Mereka lebih menghargai orang kaya dan mengabaikan atau merendahkan orang yang kurang berada. Sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan untuk memandang manusia dari segi keimanan dan akhlaknya, bukan dari segi kekayaannya. Dalam pandangan Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan hidup. Kekayaan seharusnya digunakan untuk kebaikan, membantu sesama, dan beramal soleh. Namun, orang yang materialistis seringkali melupakan hal ini dan justru mendewakan harta di atas segala-galanya. Mereka cenderung mengukur kebahagiaan dan kesuksesan hidup dari seberapa banyak harta yang dimiliki.
Sikap materialistis juga dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa besar, seperti syirik, yang merupakan dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pelakunya bertaubat. Ketika seseorang mengutamakan harta dan kekayaan, ia bisa saja mengorbankan nilai-nilai keimanan dan moral demi mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, materialisme dapat menyebabkan seseorang merasa tidak pernah puas. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dimiliki, orang yang materialistis akan selalu merasa kurang dan terus mengejar lebih banyak lagi. Rasa tidak puas ini membuat hati gelisah dan tidak tenang, sehingga rezeki yang datang pun tidak akan pernah cukup. Ketidakpuasan ini juga membuat seseorang cenderung bekerja keras tanpa kenal lelah, seringkali mengabaikan kesehatan, keluarga, dan kewajiban ibadahnya. Akibatnya, meskipun mungkin mendapatkan banyak harta, ia kehilangan berkah dalam hidupnya. Untuk menghindari sikap materialistis, kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan dan keberkahan hidup tidak hanya diukur dari kekayaan. Kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, keimanan, dan hubungan yang baik dengan sesama. Mulailah untuk lebih menghargai hal-hal non-materi dalam hidup, seperti kesehatan, keluarga, dan persahabatan. Berikan prioritas pada amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan mendapatkan rezeki yang penuh berkah dan hidup yang lebih tenang dan bahagia. 3. Makan makanan haram. Mengonsumsi makanan haram adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Makanan haram bukan hanya terbatas pada daging babi, bangkai, darah, atau binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mencakup makanan yang diperoleh dari rezeki yang tidak halal, seperti hasil korupsi, mencuri, nepotisme, dan sejenisnya. Makanan haram dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan spiritual. Tubuh yang diberi asupan haram cenderung sulit menerima kebenaran dan lebih mudah melakukan perbuatan dosa. Mengonsumsi makanan yang diperoleh dari cara-cara tidak halal dapat membuat hati menjadi keras dan menjauhkan kita dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dampak langsung dari mengonsumsi makanan haram adalah tertolaknya doa-doa kita. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram akan lebih mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam usaha mencari rezeki. Makanan yang halal dan baik membawa berkah, sedangkan yang haram justru akan menghalangi rezeki dan berkah dalam hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi berasal dari sumber yang halal dan baik. Hindarilah mencari rezeki dengan cara yang tidak halal karena itu tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat kita. 4. Berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia ini penuh dengan kenikmatan dan godaan yang seringkali membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Salah satu kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya rezeki adalah berlebihan dalam mengejar duniawi, seperti harta, kedudukan, dan kemewahan. Ketika kita terlalu sibuk mengejar urusan dunia, kita bisa lupa untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, rezeki yang kita dapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Terlalu fokus pada duniawi dapat membuat kita melupakan akhirat, sehingga kita tidak menabung amal kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Selain itu, mengejar duniawi secara berlebihan seringkali membuat kita mengabaikan hal-hal penting lainnya, seperti kesehatan, keluarga, dan hubungan sosial. Kita mungkin bekerja keras tanpa henti demi mencapai tujuan materi, namun mengorbankan waktu berharga dengan keluarga dan kesempatan untuk beribadah. Akibatnya, hidup kita menjadi tidak seimbang, dan rezeki yang datang pun tidak membawa berkah. Untuk itu, kita perlu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita terlalu larut dalam urusan dunia hingga melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah dengan niat untuk ibadah, dan jadikan segala usaha kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, rezeki yang kita dapatkan akan penuh berkah, dan kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kesimpulannya, hindarilah kebiasaan berlebihan dalam mengejar duniawi. Fokuslah pada hal-hal yang lebih abadi, seperti amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang datang kepada kita akan lebih lancar dan penuh berkah. 5. Tidak menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan adalah salah satu kewajiban yang seringkali diabaikan oleh banyak orang.
Padahal, kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran rezeki. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk bekerja dan beribadah. Ketika kita tidak menjaga kesehatan badan, kita berisiko terkena berbagai penyakit yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Jika tubuh kita sakit, kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, yang pada akhirnya akan berdampak pada rezeki yang kita peroleh. Selain itu, biaya pengobatan yang mahal juga dapat menguras keuangan kita, sehingga rezeki yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif malah habis untuk biaya kesehatan. Tidak menjaga kesehatan juga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tubuh yang sehat adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Ketika kita merawat tubuh kita dengan baik, kita juga sedang menjaga rezeki yang telah Allah berikan. Sebaliknya, jika kita abai terhadap kesehatan, rezeki kita bisa menjadi tersendat karena seringnya sakit-sakitan. Untuk menjaga kesehatan, kita perlu menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Selain itu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Dengan menjaga kesehatan, kita akan lebih produktif dan memiliki energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tubuh yang sehat juga membuat kita lebih mudah untuk beribadah dan melakukan amal kebaikan. Semua ini akan membawa berkah dalam hidup kita dan membuat rezeki kita lebih lancar. Kesimpulannya, menjaga kesehatan badan adalah salah satu cara untuk menjaga kelancaran rezeki. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dan beribadah dengan maksimal, serta menghindari biaya pengobatan yang mahal. Marilah kita selalu menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur atas karunia Allah, sehingga rezeki kita akan penuh berkah dan hidup kita akan lebih bahagia. 6. Kebiasaan bergosip. Bergosip atau membicarakan orang lain di belakang mereka telah menjadi kebiasaan yang umum dalam masyarakat kita. Kebiasaan ini tidak hanya terjadi di kalangan wanita, tetapi juga di kalangan pria. Bahkan, acara gosip di televisi seringkali memiliki rating yang tinggi karena banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Namun, bergosip memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan kita, terutama dalam hal rezeki. Ketika kita bergosip, kita menghabiskan waktu yang berharga untuk mencela dan mempergunjingkan kehidupan orang lain. Waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif justru terbuang sia-sia. Lebih dari itu, bergosip menunjukkan bahwa kita tidak puas dengan kehidupan kita sendiri dan cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah tanda bahwa kita sendiri yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati yang penuh dengan iri dan dengki sulit untuk merasa puas dan bersyukur. Sikap tidak bersyukur ini dapat menghalangi datangnya rezeki dan berkah dalam hidup kita. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, kita perlu lebih fokus pada diri sendiri dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, jika kita menonton televisi, sebaiknya kita memilih program yang edukatif atau religius yang bisa mendatangkan pahala. Mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti mengikuti kajian atau ceramah, dapat membantu kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlanjur bergosip, segeralah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya dan bertekad untuk tidak mengulangi kebiasaan tersebut. Dengan begitu, insya Allah rezeki kita tidak akan tertahan karena perbuatan kita sendiri. 7. Penggerutu dan suka marah-marah. Kebiasaan menggerutu dan marah-marah tidak hanya membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak nyaman, tetapi juga dapat menghalangi datangnya rezeki. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Mereka cenderung marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang mereka alami. Menggerutu seringkali berasal dari ketidakpuasan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kondisi yang sedang dialami. Orang yang suka menggerutu biasanya sulit untuk bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Mereka lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki atau pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Sikap seperti ini termasuk dalam kategori kufur nikmat, yakni tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sikap penggerutu dan suka marah-marah dapat menimbulkan aura negatif di sekitar kita, yang pada akhirnya menjauhkan berkah dan rezeki.
Orang-orang di sekitar kita juga cenderung merasa tidak nyaman dan enggan berinteraksi dengan kita, yang dapat menghambat peluang untuk mendapatkan rezeki melalui hubungan sosial dan jaringan yang baik. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, kita perlu melatih diri untuk selalu bersyukur dan menerima takdir dengan ikhlas. Ketika menghadapi kesulitan atau ketidakpuasan, cobalah untuk melihat sisi positif dan hikmah di balik setiap kejadian. Dengan sikap yang lebih positif dan penuh syukur, hati kita akan lebih tenang dan rezeki pun akan lebih mudah datang. Hilangkan kebiasaan menggerutu dan marah-marah secara perlahan. Mulailah bersyukur atas apa yang kita miliki dan terima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dengan sikap yang lebih positif, insya Allah rezeki kita akan lebih lancar dan hidup kita akan penuh berkah. 8. Ria dan pamer kekayaan. Ria adalah kebiasaan memamerkan amal kebaikan atau kekayaan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian dan pengakuan. Kebiasaan ini dapat menghalangi datangnya rezeki karena secara tidak langsung menunjukkan sikap sombong dan tidak ikhlas dalam beramal. Orang yang ria biasanya melakukan kebaikan bukan karena niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Pamer kekayaan, di sisi lain, juga merupakan bentuk ria yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Memamerkan harta kekayaan kepada orang lain bisa menimbulkan perasaan iri dan dengki, yang dapat merusak hubungan sosial dan mengundang masalah. Sikap pamer kekayaan juga menunjukkan bahwa kita tidak menyadari bahwa semua rezeki yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan gunakan dengan bijaksana. Kebiasaan ria dan pamer kekayaan dapat menjauhkan berkah dari rezeki yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak ikhlas dalam beramal. Rezeki yang datang dari sikap ria dan pamer kekayaan tidak akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Untuk menghindari kebiasaan ini, kita perlu selalu menjaga niat dalam beramal dan menghindari keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Lakukanlah kebaikan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain itu, bersikaplah rendah hati dan tidak memamerkan kekayaan yang kita miliki. Ingatlah bahwa segala harta yang kita miliki hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat menghalangi datangnya rezeki. Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun terlihat sepele, dapat berdampak besar pada keberkahan dan kelancaran rezeki kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan berusaha menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ingatlah bahwa rezeki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan jaga dengan baik. Dengan menjauhi kebiasaan buruk seperti mengeluh, bersikap materialistis, mengonsumsi makanan haram, berlebihan dalam mengejar duniawi, tidak menjaga kesehatan, bergosip, menggerutu, dan ria, kita akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dan penuh berkah. Marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan menjaga sikap serta perbuatan kita sehari-hari. Bersyukurlah atas setiap nikmat yang kita terima, bersikaplah rendah hati, dan lakukanlah kebaikan dengan ikhlas. Dengan begitu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita akan lebih lancar, hidup kita akan lebih berkah, dan kita akan merasakan ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah. Hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.